Kali ini kita akan membahas tips simpel pada penderita rinitis alergi supaya nggak gampang kambuh. Oke, teman-teman tahu kan rinitis alergi atau pilek alergi itu memang ganggu banget. Biasanya ditandai dengan keluhan pilek pagi hari lebih dari 3 kali berturutan bersin terus-terusan, pilek encer, hidung gatal, mata gatal, kadang tenggorokan juga bikin gatal juga. Ada beberapa kasus yang sampai bikin terbatuk-batuk karena lendir dari pangkal hidung yang turun ke arah tenggorokan atau memang gatal di daerah tenggorokan itu sendiri. Karena rinitis alergi itu memang bawaan tubuh ya, memang tidak bisa hilang 100%, tapi kita bisa kontrolnya. Tidak hanya dengan penggunaan obat, tapi juga bisa dengan cara sehari-hari. Karena pada penderita rinitis alergi atau pilek alergi paling sering diakibatkan karena debu, kita harus dapat menghindari debu dengan cara yang pertama, hindarkan penggunaan karpet. Karena karpet itu bisa menampung debu. Nah, coba aja kalau misalkan teman-teman ya, nepuk karpet itu debunya banyak banget. Atau mungkin di vakum juga debunya banyak banget. Kalau misalkan harus pakai karpet, itu rajin di vakum. Tapi kalau misalkan nggak rajin di vakum, mendingan karpet disingkirin aja deh. Yang kedua, jangan menggunakan sapu untuk membersihkan rumah. Langsung aja dipel tanpa menggunakan sapu. Karena kalau misalkan menggunakan sapu, nanti akan membuat debu berterbangan ke lokasi yang lain. Diharapkan dengan menggunakan pel, itu debunya langsung menempel di pel tersebut karena basah kan ya, jadi langsung nempel, tidak berterbangan kemana-mana. Untuk sampah-sampah yang gede, mendingan dipungutin aja, kemudian langsung dipel tanpa disapu. Yang ketiga, jangan menggunakan kemoceng. Karena kemoceng juga dapat memindahkan debu dari satu lokasi lain ke lokasi yang lain. Mendingan langsung dilap basah aja. Jadi, harapannya dilap basah itu debunya langsung nempel juga. Tidak berterbangan ke lokasi yang lain. Yang keempat, kalau punya hewan peliharaan di rumah, diharapkan untuk menjaga supaya tidak masuk ke dalam rumah. Karena bulunya itu loh dapat memicu reaksi alergi, terutama pada penderita yang memang alergi terhadap bulu hewan. Kalau memang hewan peliharaan harus masuk di dalam rumah, setidaknya tidak boleh masuk di dalam kamar. Karena itu kan tempat kita tidur ya, kita menghirup udara di situ paling banyak pada saat tidur. Setidaknya di kamar nggak boleh masuk, kalau memang harus masuk di dalam rumah. Yang kelima adalah di perlengkapan tidur kita, seperti spray, bed cover, sarung bantal, selimut. Ini harus rajin dicuci setidaknya dalam waktu 7 hari sekali. Pencucian ini dilakukan menggunakan air panas setidaknya 80 derajat. Karena kita akan menghindarkan adanya kutu debu atau tungau. Dan kutu debu atau tungau itu bisa mati menggunakan air 80 derajat. Tapi kalau kesulitan, setidaknya dicuci rutin aja ya dalam waktu 7 hari sekali. Yang keenam, jangan ada boneka di dalam kamar. Kalau misalkan ada boneka, itu sebagai sumber debu. Kalau memang boneka yang nggak pernah dimainin, mendingan dimasukkan di dalam lemari atau dimasukkan ke dalam plastik aja. Yang ketujuh adalah membersihkan debu di lokasi yang tidak kita duga, seperti di daerah ukir-ukiran atau di figura-figura kita. Jadi kalau misalkan di rumah banyak figura, banyak ukir-ukiran, nah itu tuh spot-spot debu yang dapat memicu reaksi alergi yang harus rajin untuk dibersihkan. Selanjutnya, kalau punya rezeki lebih, bisa beli air purifier yang ada HEPA filternya. HEPA filter ini dapat menyaring debu sangat efektif, terutama pada penderita asma ataupun rinitis alergi yang sangat sensitif terhadap debu. Nah, alat ini dapat membantu untuk mengurangi kekambuhan dari rinitis alergi dan asma apabila memang diakibatkan karena debu. Terus kalau misalkan mau pakai kipas angin, disarankan kipas anginnya harus dibersihkan setidaknya dalam waktu 1 minggu sekali. Ingat loh, kipas angin itu kalau kita lihat itu banyak debu yang nempel di baling-balingnya. Nah, itu harus rajin dibersihin. Kalau enggak, nanti akan menerbangkan debu-debu yang ada di situ.
Selain itu, kipas angin baru boleh digunakan setelah kita membersihkan rumah. Misalkan udah habis dipel bersih, baru digunakan kipas anginnya. Karena kalau tidak, itu akan menerbangkan debu-debu yang ada di sekitar rumah kalau belum dibersihin. Oke, segini dulu ya. Tips untuk mengatasi rinitis alergi atau pilek alergi yang dapat dilakukan di rumah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan share konten ini. Kalau memang mau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi teman THT. Salam sehat, salam dokter THT.